Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aulia Malik dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 2020 310205. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reduplikasi. Proses reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu di sini tersebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Kata-kata seperti sia-sia, alun-alun tidak dapat digolongkan kata ulang karena sebenarnya tidak ada bentuk dasarnya. Menentukan bentuk dasar kata ulang. Setiap kata ulang memiliki satuan yang diulang. Satuan yang diulang itu tersebut bentuk dasar. Pengulangan pada umumnya tidak dapat mengubah golongan kata. Dengan petunjuk ini dapat ditentukan bahwa bentuk dasar bagi kata ulang yang termasuk golongan nominal berupa kata nominal. Bentuk dasar bagi golongan kata verbal adalah verbal. Kata-kata kerja maupun kata sifat berupa kata verbal, dan bentuk dasar bagi kata ulang yang termasuk golongan kata bilangan juga berupa kata bilangan. Misalnya seperti berkata-kata, bentuk dasarnya berkata. Menari-nari, bentuk dasarnya menari. Tersenyum-senyum, bentuk dasarnya tersenyum. Minum-minuman, bentuk dasarnya minum. Pukul-memukul, bentuk dasarnya memukul. Bersentuh-sentuhan, bentuk dasarnya bersentuhan. Di sini ada macam-macam pengulangan. Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan pembumbuhan afiks. Misalnya sepeda, yaitu sepeda-sepeda. Kebaikan, yaitu kebaikan-kebaikan. Pertempuran, yaitu pertempuran-pertempuran. Nah, yang kedua, penggolongan sebagian. Penggolongan sebagian adalah penggolongan sebagian dari bentuk dasarnya. Adapun bentuk misalnya yaitu mengemas-ngemasi, membaca seperti membaca-baca, melambaikan seperti melambai-lambaikan. Adapun bentuk misalnya dikemas seperti dikemas-kemasi, ditarik seperti ditarik-tarik. Adapun juga bentuk misalnya berjalan seperti berjalan-jalan, bersiap seperti bersiap-siap. Dan adapun juga bentuk misalnya terbalik seperti terbalik-balik, tersenyum seperti tersenyum-senyum. Adapun juga bentuk misalnya minuman, yaitu minum-minuman, makanan yaitu makan makanan. Bentuk misalnya kedua yaitu kedua-dua, kelima yaitu kelima-lima. Berkombinasi dengan proses pembumbuhan afiks. Misalnya pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembumbuhan afiks. Contohnya yaitu bagian A, bentuk dasar diulang lalu mendapat bubuhan afiks. Bagian B, bentuk dasar diulang dan mendapatkan imbuhan afiks. Adapun dwilingga salin suara. Dwilingga salin suara adalah kata yang bentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan salah satu fonem atau bias berupa fonem vokal maupun fonem konsonan. Nah, adapun contohnya yaitu yang pertama perubahan vokal. Misalnya gerak, yaitu gerak-gerik. Balik, yaitu bolak-balik. Bagian B, perubahan konsonan, yaitu seperti sayur, yaitu sayur-mayur. Cerai, yaitu cerai-berai. Adapun dwipurwa, yaitu kata ulang. Dwipurwa adalah kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dan bentuk dasar. Contohnya seperti tamu, bertamu.
tetangga-tetangga, luhur-leluhur, jaka-jejaka. Adapun juga kata ulang berimbuhan, kata ulang berimbuhan yaitu kata ulang yang dibentuk dari pengulangan kata yang disertai perubahan imbuhan atau afiks. Contohnya seperti daun, yaitu daun dedaunan, ganti yaitu ganti bergantian, merah yaitu kemerah-merahan. Nah, adapun juga kata ulang semu. Kata ulang semu yaitu kata yang menurut bentuknya tergolong kata ulang, tetapi sebelumnya bukan kata ulang, sebab tidak ada dasar yang diulang. Contohnya seperti kupu-kupu, kura-kura, seperti anai-anai, rawa-rawa, dan alun-alun. Ciri-ciri reduplikasi. Adapun ciri-ciri reduplikasi yaitu yang pertama yaitu kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata kata ulangnya. Berdasarkan ciri-ciri di atas, ditemukan bahwa apabila suatu kata ulang berkelas kata benda atau nomina, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang berkelas kata kerja yaitu verba, bentuk dasarnya juga kata kerja. Yang kedua, bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa sebagaimana pada kata ulangnya. Bentuk dasarnya pun ada dalam pemakaian bahasa. Maksudnya yaitu dalam pemakaian bahasa adalah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Misalnya apabila kata ulang ngatakan dapat dipakai dalam kalimat dia rupanya mengatakan persoalan itu kepada teman-temannya. Bentuk dasarnya pun harus dapat dipakai dalam konteks kalimat. Selain diteliti, ternyata bentuk dasar kata ulang mengatakan bukanlah mengata atau mengatakan, karena kedua bentuk itu tidak dapat dipakai di dalam konteks kalimat, tetapi bentuk dasarnya adalah mengatakan, ataupun sebab hanya bentuk inilah yang dapat dipakai dalam konteks kalimat. Misalnya dia rupanya telah mengatakan persoalan itu pada gurunya. Yang ketiga yaitu arti bentuk dasar. Kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Ciri ketiga ini sebenarnya untuk menjawab persoalan bentuk kata yang setara, fonemis, berulang, tetapi bukan merupakan hasil proses pengulangan. Berdasarkan ciri ini, jelaskan bahwa bentuk alun bukan merupakan bentuk dasar dari kata alun-alun. Bentuk undang bukan merupakan bentuk dasar dari kata undang-undang. Nah, yang terakhir yaitu arti reduplikasi. Makna reduplikasi bermacam-macam diantaranya, yaitu menyatakan kualitas, kuantitas, frekuentatif, melemahkan, dan bermacam-macam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.